bakar masalahe dikenakno apa perkarae yo nang kene yo nang kene CDP panggonane acarane gak cuma cangkruan acarane gak cuma cangkruan acarane gak cuma cangkruan opo apa sih rek Arek sing iku ngendi sing masalah. urip iki gambare gak cuma cangkruan kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng yang Jawa Timur Cak Tomo Taufik Monyong neng acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas. Cakep. Wis cerdas berkualitas. Apa maneh saiki iki arepe bahas tentang bagaimana konstruksi negara baik pemerintah iku bakal menuju kepada kesehatan dan kemuliaan. Oh iya, ngomong-ngomong soal kesehatan, Iya. saya itu bahagia. Oh. Saya seneng karena kita sudah berdamai dengan pandemi ini ya. Aku bendino aku ngrungokno kon damai terus Loh, iya. Saya coba bisa lihat dari aura. Aura ya? Iya. Oh, saya sudah berdamai. Kelihatan. Liburan juga saya sudah bisa pergi-pergi ya kan. Nggak perlu PCR, nggak perlu swab lagi, nggak perlu antigen lagi. Kalau naik pesawat. Kok numpak? Aku ingin numpak dokar dicegat. Salah, sampean numpak dokar. Keliru sampean. Mestinya sampean mlaku ae. Kon iki wis suntik ping pira? Ping pisan. Ya gak iso. Kudu ping pindho. Yo gak iso sih, kan aku njene sengaja ngenteni gak suntik supaya lah berdamai iki mang. Sik enteni engko disuntik dhewe karo Pak Dokter. Yo gak usah ta, kan wis dibuka. Lah pokok nek suntik. Oh iya. Kan gak perlu. Wis iki pancene rada koplak kabeh iki, tapi langsung tak takokno wis narasumber kita berdamai dengan COVID. Saiki arepe berdamai dengan pandemi COVID-19 dan acara iki juga sudah dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan dulu dong. Oke, langsung tak kenalno wong sing ahli di bidang suntik menyuntik. Winginane iku koncoku disuntik, malah aku sing ngrasakno lara, Dok. Beliau adalah anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Benyamin Kristianto. Mars. Selamat datang, selamat malam Pak Dokter. Selamat pemirsa semua. Luar Terima biasa. kasih. Aku ini nek nonton wis ngomong dokter badhe luar biasa. Gantengnya atas bawah luar dalam. Kayak serasi ya. Kon niku sak serasi. Warnanya. Oh, warnanya. Aku wedine pas isol glambi karo buyar. Baik, saya akan sapa Dr. Muhammad Athoillah Isfandiari, MKes Epidemiolog Unersum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Tomo. Alhamdulillah. Lah iki nek urusan Pak Dokter iki wis urusan ilmu. Sumber ilmu. Sumbernya. Nah, engko ya apa carane? Pak Dokter nanti kita akan dialog langsung nggih. Ya, siap. Oke, nah, sebelahnya saya akan kenalkan bagian nyegat wong. Loh, kok ngono? Lah ya apa? Lah Macam portal ngono. Oh, iki langsung dikreseki namamu. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP kelas 1 Surabaya Bapak Slamet Mulsiswanto. Assalamualaikum Pak Slamet. Alhamdulillah, dia sudah menghilangkan ilmu-ilmu hitam. Oh, pasti bawa kresek hitam. Bukan, sudah rambutnya udah putih. Yang tidak asing buat kita ini orangnya ganteng. Tegap. Pangkatnya akeh. Nah, beliau ini Pak Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya Bapak Ciko Atmutakin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cak. Luar biasa. Teko ngono iki seger. Coba tahun 99 iku pangkat iku mek tempelan solasi. Saiki wis ketok kan. Secara sebagai bangsa aku wis bangga karo rakyat karo bangsaku saiki wis pangkate ketok menggila. Apa takon Pak Benyamin Bionteng? Mbok pelepet-pelepet ngene wis ora. Tepuk tangan dulu dong. Konco-konco Jawa Timur, mari ini arepe bahas sesuatu yang cukup luar biasa, terutama bagaimana kita itu berdamai dengan COVID-19 dengan DPRD pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ayo nyanyi, Dok. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, corong gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, tetap slow, santai, ku yakin
Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng sebelahku. Wong ayu-ayu. Tapi hati-hati sebelah kanan. Kok iso? Nyokotan gak pernah damai karo Covid. Aku lo gak nyokot, ngelus. Aduh, langsung ke bagian urusan. Nah, Bapak Dr. Benyamin. Pak Dr. Benyamin ini sering banyak protes dan mengkritisi terhadap apa kebijakan pemerintah karena panjenengan yang menjaga marwah rakyat Pak Benyamin. Ya. Berdamai dengan Covid ini, nopo sakniki pun boten disuduk, pun boten di swab. Nah, apakah ini masih dianggap aman atau memang ini penerapan apa sih dasarnya pemerintah kok kita harus berdamai dengan COVID ini? Ya, jadi seringkali kita waktu rapat paripurna atau berbicara dengan Bu Gubernur dan OPD, kita sering sampaikan bahwa masyarakat itu, kalau bahasa saya gampangannya, masyarakat itu sekarang ini kemungkinannya meninggalnya 2 hal, Pak. 2 hal. 1, kita tahu ini masa pandemik, jadi kita harus hati-hati terhadap COVID. Yang kedua adalah meninggal bisa kelaparan, Pak. Betul. Nah, oleh karena itu, kita harus menjaga masyarakat kita terhadap 2 hal ini. Artinya dia tidak boleh kelaparan, artinya dia bisa melakukan bisnis dan segala macam untuk supaya tidak kelaparan. Tetapi kita harus lindungan mereka dengan menghindarkan juga terhadap dampak-dampak COVID. 2 ini yang harus kita sinergiskan supaya bisnis jalan, ekonomi yang dari Jawa Timur jalan, tetapi mereka juga selamat dan aman. Makanya yang kita sudah lakukan ini sebenarnya sudah bagus begitu ya. Jadi kita sudah begitu ada suatu hal dengan teman-teman ini baik dari KKP maupun dari imigrasi kita kontrol begitu ya. Karena kita tahu pertama kali COVID itu kan masuknya dari luar negeri. Nah, termasuk si Om ini, Omikron. Itu kan juga dapatnya dari luar negeri juga. Jadi kita harus kontrol itu. Begitu dapat kasus kita tracing untuk mengontrol tadi begitu ya. Tapi bisnis, perekonomian, usaha tidak boleh berhenti. Karena berhenti, yang tadi saya bilang, COVID-nya oke, datanya matinya dengan kelaparan. Begitu, Pak. Itu yang kita lakukan dalam DPR ini, mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah agar kedua itu berjalan sinergis, Pak. Pak Dokter, karena sampean ini sing bagian pengintainya anggaran pemerintah untuk kita kepada rakyat. Apakah niki pun dianggap kita berdamai dengan COVID niki napa anggaran untuk semacam untuk nampung orang yang sakit, orang yang nek sumpama langsung bahasa karantina itu kan kadang-kadang mbek emakku koyo kiri anu karantina. Orang-orang yang nanti di kalau isolasi mandiri bisa begitu bayar, tapi yang ini apakah masih ada anggaran itu yang diambil dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk isolasi seperti itu? Ya, jadi memang kan dalam anggaran budgeting ini, apalagi waktu kasus pertama kali sekali, itu kan kita ada yang bahasanya tadi disampaikan refocusing gitu ya. Jadi dari anggaran-anggaran OPD yang seandainya kita lihat tidak terlalu perlu gitu ya, kita alokasikan untuk membantu proses-proses penyembuhan tersebut. Apalagi waktu kita mendirikan rumah sakit emergensi yang darurat, nah itu kita dirikan untuk menanggulangi sana begitu. Nah, jadi kita tetap ada, Pak. Kita bekerja sama dengan BPJS, pasien-pasien yang COVID pun begitu ya, tetap ditangani. Kita kan prinsip kita tidak boleh, apalagi dalam soal kesehatan, kita tidak boleh tidak melayani mereka. Waktu yang paling mengerikan itu waktu COVID itu terhadap kasus-kasus ibu maternal, Pak. Jadi ibu hamil tiba-tiba ketahuan COVID-nya positif. Nah, masa kita mau biarkan mereka tidak ditangani, dokter-dokternya takut melayani mereka karena takut ketularan. Nah, kita sudah ambil kebijakan bagaimanapun juga mereka harus dilayani. Nah, cuman makanya topik kita ini bagus sebenarnya, berdamai dengan COVID. Memang kita harus mempersiapkan diri untuk berdamai dengan COVID. Tetapi berdamai dengan COVID-nya pun kita tidak boleh gegabah. Kalau gegabah itu jadi bumerang. Nah, termasuk kebijakan yang hari ini yang 2 hari yang lalu dikeluarkan tentang tidak boleh swab antigen atau PCR, itu menurut saya juga harus dihati-hatikan. Hati-hatikan kenapa? Kasus tadi kita diskusi bersama sudah sampaikan, kasus PCR antigen yang positif banyak terjadi pada orang yang sudah imunisasi 2 kali bahkan sudah booster. Artinya orang itu sih positif nih, gitu ya. Oke, dia isolasi mandiri di rumah,
karena Omikron ini kan sifatnya beda dengan Delta. Kalau Omikron itu dia sifatnya itu cepat menyebar, tetapi angka mortality atau kegawatannya itu lebih rendah. Nah, sehingga pasien itu dengan isoman saja mungkin dia bisa sembuh. Begitu. Beda Delta. Kalau Delta itu menularnya begitu, begitu. Nah, itu yang mesti kita hati-hatiin, Pak. Hati-hati. Jadi ini tanggung jawabnya Bapak Dr. Muhammad Athoillah. Halo? Halo, Pak Athoillah. Nggih. Niki apa yang disampaikan Pak Beni ini, Pak Benyamin, mohon maaf, Pak Benyamin, ini kudu hati-hati. Wah, walaupun ini sudah berdamai urusan penyakit ini apa tadi? Om ini tadi, Om yang baru datang ini Omikron ini, omnya sama apa Pak D Delta ini kan tasik wonten. Nah, menurut panjenengan bagaimana nih Mas Athoillah tentang situasi ini yang harus berdamai beneran atau kita damai tapi jaga apa kewaspadaan? Monggo. Ya, jadi mungkin mau saya highlight apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Benny yang terkait dengan tanggung jawab tadi. Nah, artinya kalau nanti kita mengarah ke tidak lagi pandemi, maka yang harus disiapkan itu adalah tanggung jawab ada di masing-masing individu. Ya, jadi kalau sekarang misalnya nih ya untuk kata orang kena COVID kemudian sampai gejala yang membutuhkan hospitalisasi atau masuk rumah sakit itu kan masih ditangani. Memang nanti mungkin tetap akan ditangani, kita dibiayai sebagian oleh BPJS, tetapi pada kasus-kasus berat tentu yang di-cover oleh BPJS tentu tidak bisa semua. Nah, ini yang saya kira memang konteks hati-hatinya itu di sini. Bahwa pandemi dicabut, berdamai dengan pandemi itu bukan berarti penyakitnya hilang, tapi penyakitnya akan tetap ada. Nah, dengan kefatalan yang berbeda-beda. Tentu yang sudah vaksin ya, apalagi yang sudah 3 kali, dengan yang belum vaksin sama sekali, ketahanan tubuhnya akan beda untuk bisa menerima virus yang sama. Nah, itu tanggung jawabnya nanti akhirnya ya jadi nafsi-nafsi lah, kira-kira seperti itu. Lalu kemungkinan apakah yang harus segera, masih tadi itu kan gambaran rencana apa rancangan prediksi. Tapi ketika sudah melihat seperti itu Mas Athoillah, apa yang harus segera untuk dilakukan untuk antisipasi itu? Apakah juga ada anggaran dari pemerintah atau menyiapkan tenaga medis atau arang-arang ini diarahkan kemana? Nah ini gitu, monggo. Nah itu mungkin kalau terkait dengan kewenangan ya mungkin itu di luar kapasitas saya sebagai seorang akademisi ya. Saya hanya bisa menganjurkan bahwa ini nanti tidak akan dilepas begitu aja. Ya, karena tentu dengan adanya penyakit yang tidak akan pernah bisa hilang sebenarnya, hanya mungkin nanti ya jadi kayak lotre begitulah kira-kira. Kalau misalnya pas kebetulan datang tubuhnya jelek ya, dia akan bisa berkembang menjadi buruk ya, tapi mungkin mayoritas kalau kita lihat trennya sekarang kan artinya gejalanya relatif ringan ya. Ya mungkin yang ringan ya nggak ada masalah. Jadi yang dapat lotre terutama yang comorbid ini yang saya kira memang harus dilindungi secara swadaya oleh masyarakat. Artinya akan kesana nanti makna dari berdamai ini. Nah itu masuk dalam lotre pandemi apa epidemi saja nih? Nah ini endemi apa pandemi? Ya, prinsipnya begini, mungkin ini penting juga diketahui oleh masyarakat awam bahwa status pandemi itu yang memutuskan adalah otoritas internasional, sehingga dalam hal ini adalah WHO. Jadi mau dicabut atau enggak, kita harus menunggu kesepakatan atau konsensus bersama ya secara global. Bahwa kemudian kita melakukan pelonggaran itu tidak berarti bahwa kita secara keilmuan yang bisa secara sepihak mengatakan bahwa Indonesia sudah endemi. Tidak bisa seperti itu. Jadi kalau pandemi dicabut misalnya ya, sudah pandemi nggak ada katanya, kata WHO seperti itu, maka baru di situ kita bisa mengatakan di Indonesia ini endemi atau tidak. Tapi bahwa ini tidak lagi pandemi itu bukan kewenangan nasional, tapi kewenangan internasional. Makasih.
konco-konco Jawa Timur panjene iki rodok kudu belajar bagaimana nanti. Kenapa pelaku dan petugasnya yang harus kita juga jaga, Mas Ciko dan Pak Slamet ini benteng terbesar pertahanannya. Patihe kudu jogo. Ojo pindah channel, ojo nang dindi, tetep nang acara Kacuma Cangkrang. Cerdas berkeluarga. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir, tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti Acara gak cuma cangkruan acara nih, gak cuma cangkruan acara nih, gak cuma cangkruan opore. opore. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur gak ono nomor telepon, gak ono sing bakalan dihubungi nek awakmu arepe takok, ojo sampai takok karo dukune, takok ono dhewe langsung karo narasumbere. Nah, tetap berdamai dengan Covid. Nah, saiki arepe takok nang Pak Slamet. Ben awak dhewe iku slamet. Oh iya benar. Jadi nek kolbun salim atine slamet, awake slamet. Ya, ayo Pak Slamet cerita nono tentang bab iki. Nah, ini Pak nanti dalam masa karantina, aku ya sakjane gak enak nama karantina, sakjane Isolasi kalimat mandiri. iya. WNI dari luar negeri yang sudah divaksin sudah aturan-aturan sing panjenengan tetepaken niku Pak teng di mana di pelabuhan KKP itu pundi sampai menggambarkan situasinya saat ini. Baik, terima kasih para pendengar yang budiman, luar biasa malam ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan yang mendengarkan selalu sehat walafiat. Amin. Sebelumnya saya sampaikan bahwa kantor kesehatan pelabuhan untuk hari ini telah melakukan suatu gebrakan di mana itu mengikuti surat edaran yang baru muncul kemarin bahwa sekarang untuk PPLN yang untuk dilakukan isolasi tadi bahwa yang udah divaksinasi 2 kali atau 3 kali tentunya hanya diperiksa sekali dulu ya, setelah itu bisa pulang dan pada hari ketiga akan dites secara mandiri. Namun kalau yang 1 kali itu akan tetap di karantina selama 7 hari. Kalau yang 1 kali 7 hari. 7 hari, ya. Nah, yang belum divaksin tentunya nanti dites juga waktu datang, waktu 7 hari setelah itu baru divaksin. Kalau buruh migran sama. Oh, terus di perlakuannya sama. Buruh migran atau kemarin yang datang itu juga sama. Sama pekerja migran Indonesia. Pekerja migran, PMI, Pak. PMI, pekerja migran Indonesia. Tanpa tapi proses pengecekannya sama. Sama, Pak. Mungkin ada sesuatu yang beda yang sampai ditemui. Pasti ono sing beda, Pak Slamet. Tentunya yang beda surat edaran yang lama tanggal 3 Maret sama yang tanggal 8 kemarin itu masalah isolasi yang dari lama menjadi sekarang lebih singkat. Dari lama lebih singkat. Ya, kemarin kan sampai 5 hari, 7-5 lah, sekarang tinggal 3 hari. 3 hari. Ya. Tapi tidak ada kendala ya di lapangan. Apakah dengan ketersediaan alat akhirnya engko ditadeno titik, ketersediaan obat dikurangi titik, ketersediaan sego iki winginane wis arep tak isolasi. Iya, butuh cuman kepingin dikasih makan tiap hari aja. Iya, karena iki wis diusir karo bojone. Nah, itu saya butuh. Terus di Mas Slamet. Saya kira kalau masalah untuk isolasi maupun karantina itu adalah hak daripada Satgas ya, karena itu bukan wilayah dari KKP. Jadi kami cukup mendampingi di dalam bidang cegah tangkal penyakit yang bisa masuk ke negara kita. Baik itu melalui pelabuhan, melalui bandara maupun pos lintas batas antar negara gitu, Pak. Luar biasa. Aku makanya, iki karena kerjanya hati-hati, makanya hati-hati. Ojo sampai demek. Jangan. Ojo, urusan ini sampai aduh, ngono. Mas Ciko, iki sing paling sehat terus iki. Mas Ciko, dengan dibukanya Bandara Juanda ini kan urusannya panjenengan iki imigrasi. Nah, terus pun ini ada prosedur yang kemarin sudah begitu ketatnya sampai diuber-uber karena memang bukan karena sampean nguber, tapi karena menegakkan aturan kan ngeten nggih.
Nah sekarang ada perubahan yang tadi disampaikan seperti itu. Nah, prosedur keimigrasian ini sebaran menginformasikan kepada masyarakat dan juga penegakannya serta teknis untuk melakukannya untuk berdamai dengan pandemi terus pundi. Kasih monggo. Makasih Cak. Cuma bahwa imigrasi merupakan bagian dari Satgas COVID-19, terutama di perbatasan dan di pintu-pintu masuk Indonesia. Tapi Cak, kalau boleh sebelum saya menjawab pertanyaan, saya ingin memberikan prolog sedikit Cak. Monggo. Karena nanti akan ada korelasinya terkait dengan tugas-tugas kami, bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM ini mempunyai 4 fungsi. Jadi tugas pokok fungsinya itu perlu masyarakat ketahui. Kita punya fungsi pelayanan, kita punya fungsi penegakan hukum, kita punya fungsi keamanan negara, kita juga punya fungsi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Ya. Kalau fungsi pelayanan ini kita pelayanan paspor, pelayanan izin tinggal. Kalau di keamanan negara tadi kita mempunyai kebijakan selective policy, artinya hanya orang-orang yang bermanfaat bisa masuk ke Indonesia. Ya. Jadi tidak sifatnya bermusuhan atau negara sedang bergolak atau ada suatu penyakit yang nantinya kalau masuk ke Indonesia itu akan membahayakan masyarakat Indonesia. Nah, yang terakhir adalah fungsi kesejahteraan untuk pembangunan masyarakat. Ini tadi terkait dengan Pak Dr. Benjamin sampaikan bahwa jangan sampai yang meninggal ini tadi karena COVID, kedua kesejahteraan. Artinya kami dari 3 fungsi tadi itu fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat ini untuk mendukung agar pemulihan ekonomi di Indonesia ini dapat kembali tumbuh. Ya. Sudah banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi terkait COVID-19 ini. Dari awal, dari pembatasan negara yang terkena dampak COVID berat nggak boleh masuk ke Indonesia. Pertama dari Cina, Wuhan. Kemudian ada kasus Delta. Dari India tidak boleh. Kemudian lagi dari negara-negara yang memang tingkat COVID-nya tinggi, kita juga mengeluarkan kebijakan adanya pembatasan. Ya. Contoh negara mana yang untuk yang terakhir? Dari terakhir ini ada Cina. Cina tetap Cina. Ya. Kemudian Delta, India. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan selalu mengevaluasi negara mana yang COVID-nya tinggi. Kayak sekarang nih Hong Kong sedang tinggi. Yang Omikron itu. Ya, Omikron ini tinggi, jadi warga negara Hong Kong ini dibatasi. Ya. Tapi kita juga punya kebijakan yang sifatnya kemanusiaan. Ya, artinya kalau misalkan dia sebagai perawat, ya, untuk merawat kepentingan kesehatan, kita berikan kebijakan itu untuk bisa masuk. Kemudian apabila ada orang sakit, kalau memang benar-benar harus berobat di Indonesia dan ada keluarganya yang di sini, dan kita berikan kebijakan itu dengan kemudahan. Gitu, Cak. Pak Slamet, tadi ada kebijakan yang tadi, artinya ono uang oleh mlebu nang Indonesia, tapi nek sumama membahayakan, satu, mengajak kita untuk melakukan pemberontakan, atau juga urusan pandemi. Nah, identifikasi dengan persoalan itu karena kesampaian kan urusan kesehatan. Nah, teknis untuk membantu Mas Ciko itu seperti apa sih sebenarnya? Mas Ciko lebih bersifat umum. Pak Slamet mungkin bisa menjelaskan. Nah, iki pancene wis gak oleh teko Wuhan atau teko Hong Kong, teko India. Nah, iki nyelepir wong Hong Kong lewat teko. Ane iku apa sih ketemu? Terus muni monggo Pak Slamet. Baik, makasih. Memang kalau dilihat dari korelasi dari Pak Ciko tadi, sebetulnya untuk penumpang maupun untuk PPLN yang datang ke Indonesia, tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu tusi untuk KKP adalah cegah tangkal. Bukan cegah tangkap ya. Cegah tangkal penyakit yang masuk ke negara Indonesia, baik melalui pelabuhan udara, pelabuhan laut, pos lintas batas darat negara, termasuk faktor risiko kesehatannya. Nah, di dalam kegiatan ini secara teknis sebetulnya juga memang sudah dilakukan oleh KKP. Pertama adalah memang untuk pemeriksaan awal sebaiknya dari pihak KKP, dan ini sudah dilakukan. Jangan sampai ada penumpang dilakukan pemeriksaan dari KKP-nya itu udah di level-level setelah dari level Pak Ciko. Karena apa? Barang udah lewat ternyata punya penyakit. Nah, ini yang bahaya. Dan sekarang Pak, kita udah mulai di depan. Jadi kita periksa kemarin dulu, di belakang. bisa
Ya langsung gitu. Oh, tak pikir hari ini di depan, kemarin di belakang. Laku kita perkuat, Pak. Oh, gitu loh. Pak ngono loh, Pak. Nanti aku rotok teges enteng nek ono Pak Slamet di depan, saya di belakang. Nah, Saya di sampingnya. Ojo melo-melo, kan termasuk yang bakalan dibuang. Oh, luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Pak Ciko dan Pak Slamet, Pak B. Konco-konco Jawa Timur tetep nang acara gak cuma cangkruan, ojo angon wedhus, ojo main klekeran. Iki wis aku arep nyanyi. Sumpama ono tegak tanggal. Hule. Oh yeah. Oh. Pancene bener iki pandemi COVID-19, hati-hati walaupun wis ramah, ojo sampai lali prokese, protokol kesehatan gak cedok mikir jalan, ayo bareng-bareng bantu negara. Aku gak cedok nyerita no bongso, ayo bangun Indonesia ben maju, hilang penyakit, hilang skala rusak, negaraku makmur, bongsoku aman. Acarane cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan. Apa sih rek? Arek Aku gojene. nek nyanyi ku angel ku kon gawe kaya ngene trodong kaya wedhus. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng tambah ganteng, ketemu paling wong ganteng sak Jawa Timur ya iki Cak Tomo toples monyong. Oke. Langsung takut nih Pak Benyamin. Pak Dokter, nah, kalau tadi dijelaskan bahwa portal terdepan ini, ya, garda depan, winginane garda ngarep ini tapi diperkuat lagi sama Pak Slamet sama Pak Ciko. Nah, melihat perkuat memang, tapi waktunya semakin pendek. Sing kudune 6 hari, sekarang sudah tinggal 3 hari. Tapi kekuatan mereka itu seperti apa? Apakah perlu didukung dengan anggaran yang cospleng? Karena 3 hari, karena kadang-kadang pekerjaan kilat bayarannya untuk larang loh Pak Ciko. Biasanya sih. Oh, loh, cari ini Pak Ciko. Nah, Pak Benyamin, kewaspadaan konco-konco Pak Slamet sama Pak Ciko ini dukungannya seperti apa? Sedangkan orang luar negeri sebentar lagi akan semakin banyak ke Indonesia. Monggo. Ya, itu tadi waktu Cak lagi telepon-telepon, aku lagi tanya. Mereka ini nanti umumnya PMI. Mereka ini nanti begitu datang, kalau soal screening dari 7 hari 3 hari sih bukan suatu masalah Pak sebenarnya. Hanya ini perpendekan. Tapi kan ada kebijakan tadi disampaikan Pak Slamet, begitu dia positif, dia harus tetap dipantau lagi. Nah, tapi kalau yang negatif, ini berarti dianggap clear. Nah, sehingga 3 hari bisa keluar lah gitu. Nah, yang jadi masalah nanti di mana orang-orang yang begini datang akan dibantu. Nah, tadi disampaikan bahwa salah satunya adalah asrama haji. Asrama haji. Nah, itu salah satunya. Rumah sakit asrama haji apa asrama haji? Asrama haji. Oh, asrama haji. Betul. Nah, untuk PMI ya Pak ya. PMI, karena ya, kan ya. ini dibiayain oleh kita. Artinya dibiayain oleh provinsi. Provinsi, gitu kan. nggih. Yang jadi masalah kalau overload. Kalau umumnya seandainya banyak nih seandainya, apakah asrama haji cukup bisa membiayai dengan kapasitas itu, atau perlu tempat-tempat lain? Kalau kita perlu tempat-tempat lain, umumnya perlu membooking hotel atau apa, nah itu kan berarti kan kita harus pikirkan biaya tambahan Pak. Biaya tambahan. Untuk hal tersebut. Nah, tapi kalau sekarang ini tentu setiap konsep yang dibuat itu sudah dipikirkan anggarannya gitu ya. Yang kita harus jaga adalah kalau terjadi yang extraordinary tadi, kita harus pikirkan Extra apa? ordinary Pak, yang di luar. Emakku ingin, emakku ingin take ngono. Extraordinary iku jelas jajan apa gak? Sama pisang goreng Pak. Jadi makanya kudu memang penting iki ben iso ditangkep karo wong desa. Wong desa dhewe kadang-kadang duwe anak kerja ning luar negeri. Nah, keluar jalan ki nek itu, "Lho Pak, anakku lho kok ditahan?" Tutu ditahan, diisolasi. Ya. Tutu karena urusan ngono. Dari iki makanya kudu disampaikan cetha iso dirungokno karo wong. Pak Dokter, Siap. kalau sudah tempatnya ada, kalau semua sudah pertimbangan kan sudah jelas. Nah, alat dan perangkat untuk antisipasi seperti itu kan ini bulan-bulan banyak kunjungan nih. Nah, dengan kalau di Lombok kan ada kunjungan kayak gitu. Di Jawa Timur akan ada kunjungan wisata untuk Bromo, Tengger, Semeru, apalagi menjelang hari raya dan macam-macam. Nah,
Itu terus pundi persiapan yang harus dipikirkan oleh DPR dan mungkin itu menjadi masukan untuk pemerintah provinsi. Terus pundi, Dok? Ya, jadi sebenarnya yang seperti tadi saya bicarakan di awal, kebijakan berdamai ini kita benar-benar harus hati-hati dan jangan berdamai ini terburu-buru, tergesa-gesa. Seperti tadi disampaikan, jangan gara-gara dicabut antigen PCR, gara-gara kita pengen nonton MotoGP. Atau ada kemungkinan G20. Nah, kalau itu hanya pertimbangan di sana supaya masyarakat luar negeri yang mau masuk itu tidak takut, karena Indonesia udah clear. Namanya pengen disampaikan begitu. Nah, tapi itu berdampak kepada masyarakat kita. Bisa kasus COVID-nya naik tiba-tiba gitu. Karena kita yang tadi di Jawa Timur aja baru level 3 turun 2. Menurut saya mestinya level 3 turun 2 tunggu 1. Begitu 1 Indonesia sudah 1 semua dan tidak ada COVID yang terlalu membahayakan, barulah keluar kebijakan itu mestinya. Nah, tapi karena kebijakan itu sudah dikeluarkan, maka kita tetap harus prokesnya. Artinya kita harus menjaga, seperti disampaikan dokter barusan, epidemiologi, akhirnya kembali kepada kekuatan masing-masing. Kalau badannya dia kuat, prokesnya dia oke, dia selamat. Kalau dia prokesnya kecolongan atau itu dapat lotre karena tadi. Nah, itu yang kita kasihankan kan masyarakat takutnya berdampak itu, Pak. Nah, tetapi kalau soal yang tim ini saya pikir dengan Pak Ciko, Pak Slamet udah clear, Pak. Beliau udah pengalaman semua. Jadi begitu ada masalah masuk diisolasi, soman yang waktunya panjang menjadi pendek, menurut saya sih masih clear juga. Yang penting kan mereka dicek dulu. Kalau dilepas begitu aja itu ya bahaya. Tapi dicek, kalau dia negatif dilepas nggak ada masalah gitu ya. Anggaran, Pak, kita akan membackup mereka dalam pelaksanaan. Yang kita takutin kalau kasusnya meninggi, terus tiba-tiba terjadi kasus COVID yang naik, nah itu jebol tuh anggaran kita. Kedua, begitu pariwisata hidup, kita bisa keluar negeri segala macam, ya itu tetap penjagaan prokes harus dijaga, Pak. Mas Dokter atau Ila, halo. Nah, ini kayaknya memang sekarang terjadi pertabrakan. Ini karena saya mengatakan tadi, saya setuju bahwa memang ketetapan untuk merubah pandemi menjadi apa tadi? Endemi. Itu memang keputusan dari WHO. Nah, WHO ini embah kesehatan kan ngono. Tapi untuk Indonesia kan juga ada sebuah sikap-sikap kebijakan dari negara, apakah sikap politik atau sikap ekonomi, ada sikap hukum dan keamanan. Kepingin iku negarane iso jejeg. Nah, tapi ada persoalan politik ini menurut panjenengan, penyakit ini manut gak sih teko urusan kebijakan negara nang urusan iki, atau memang negara sedang mencari upaya ikhtiar ngono lho ngono. Terus seperti ini ya. Ya, jadi sebenarnya gini, Kak Tomo, selama setahun terakhir kami para epidemiolog itu sebenarnya cukup puas ya dengan kinerja pemerintah, dalam artian bahwa tiap 2 minggu itu kami rapat dengan kabinet gitu, lewat Zoom gitu. Dan berbagai kebijakan yang kemudian dikeluarkan ya, mungkin salah satunya tiap 2 minggu mengevaluasi level PPKM secara nasional maupun di daerah itu dirapatkan dengan kami ya, dalam artian bahwa sejauh ini dalam 1 tahun terakhir pemerintah sangat mendengar dari sisi sains dan saya kira itu patut diapresiasi ya. Jadi tidak terlepas atau mungkin sedikit lah ya unsur-unsur politiknya, bahwa kemudian tadi yang disampaikan oleh Dr. Benny bahwa ini keburu-buru dan lain sebagainya. Memang kalau menurut saya di rapat terakhir itu disampaikan sebenarnya bahwa kebijakan kalau kata yang membebaskan swab antigen atau PCR ya pada pelaku perjalanan domestik itu berdasarkan keputusan rapat itu mestinya ya pada mereka yang sudah divaksin booster atau dosis ketiga, bahwa kemudian ternyata keluarnya kemudian vaksin kedua sudah cukup, artinya tidak perlu swab lagi. Nah itu kan ya kita juga agak sedikit bertanya-tanya loh, perasaan enggak gini tapi ya itu oke, enggak ada masalah. Jadi artinya yang penting itu ada satu bukti empiris yang cukup menggembirakan sebenarnya ya, Mas Tomo, bahwa selama gelombang 3 kemarin yang disebabkan oleh Omicron itu sebenarnya kan angkanya lebih tinggi ya, kasus hariannya terutama pada waktu puncak itu dibanding dengan waktu gelombang kedua Delta. Ya lumayan selisihnya lumayan tinggi
lebih tinggi yang gelombang 3 ini. Tapi bedanya dengan Delta, itu kemarin tingkat kematian dan tingkat hospitalisasinya itu jauh lebih rendah dibanding dengan waktu gelombang 2. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa pertama, apakah memang itu karena banyak yang sudah vaksin sehingga lebih kuat, atau mungkin Omikronnya sendiri ini memang semakin lama semakin melemah? Ya mudah-mudahan dua-duanya lah ya. Nah, itu yang kita harapkan, tren ini terus bergulir begitu ya. Dan kita lihat bahwa sebenarnya dalam 3 minggu terakhir ya, di Jakarta itu kan terjadi penurunan yang konstan. Jadi nggak pernah naik, turun terus selama 3 minggu terakhir. Ya, kalau di Jawa Timur mungkin sekitar 2 minggu terakhir ini turun konstan. Kalau nasional baru stabilnya sekitar seminggu terakhir. Nah, ini kalau misalnya tren ini kemudian terus berjalan ya mungkin nanti pada tanggal 1 atau 3 Maret di awal-awal Ramadan itu jumlah pertambahan kasus hariannya sangat minimal sekali. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan. Oke, Pak Abdullah. Ini saya langsung ke Pak Slamet ini sebelum Mas Ciko. Kalau sebenarnya pada sebuah teori, tadi disampaikan Mas Atoilah bahwa teori ilmune iki sakjane kudu vaksin ketiga, tapi dipaksakan atau terpaksa atau lali karo marang ketetapan niku akhirnya suntik ketelu dilalekno, suntik keloro diwajibno untuk lepas kayak ngono. Tapi kok menurut pandangan itu berbahayakah atau tidak kebijakan ini? Sampean kok jawab mari ngene. Yuk nyanyi sik. Cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu karo wong ganteng, karo wong cerdas berkualitas. Wis double ya sekarang. Sampai cerdasnya sarungku hilang dadi rok kayak ngene. Ya wis tetap berdamai dengan pandemi dan acara ini dipersembahkan oleh DPRD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tetap dengan artis yang cukup kondang karena sering kondangan nek Jumat. Pak Dokter Benyamin. Tapi nanti Pak Benyamin pungkasan. Mas Ciko. Secara ilmu pengetahuan tadi sudah dirinci bahwa kebijakan kabinet seperti itu lalu patram dan aturannya harusnya WHO. Duduk HOW. Duduk ya iku karyo. Nah, dengan situasi seperti ini sebenarnya kan ini ikhtiar, upaya, usaha pemerintah berdamai dengan Covid. Dengan seperti itu apa sebenarnya yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada bangsa dan mungkin cita-cita sampean untuk memperkuat barisan terdepan kan sampean untuk urusan Covid. Tuh, monggo. Baik, terima kasih, Cak. Jadi Direktur Jenderal Imigrasi tentunya pasti akan mendukung apapun kebijakan pemerintah, terutama ini kan untuk kebaikan kita, untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Artinya imigrasi mempunyai peran di pintu gerbang untuk menyeleksi orang masuk, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Tapi tentunya, Cak, bahwa WNI kita tuh tidak bisa ditolak. Kita warga negara Indonesia adalah rumahnya. Ya, Indonesia adalah rumahnya. Jadi yang kita saring adalah warga negara asing. Ya. Kebijakan terbaru dari Direktur Jenderal Imigrasi terkait dengan wisatawan di Bali. Ya. Kita membuka visa on arrival. Jadi khusus wisatawan yang ingin berkunjung ke Bali, ada 23 negara yang memang diperbolehkan untuk mengajukan visa saat kedatangan. Jadi ketika sampai di Bali,
itu boleh mengajukan visa. Namun terkait dengan situasi pandemi dengan kebijakan imigrasi, tentunya kita juga akan melihat dan situasional yang berkembang, bahwa kita akan membantu teman-teman juga dari Satgas Covid di bandara untuk menyaring bahwa orang yang masuk itu adalah orang yang sehat, ya. Kemudian tidak merugikan bangsa Indonesia sendiri. Untuk warga negara Indonesia yang akan berpergian ke luar negeri, tentunya harus pertama cek dulu paspornya, Cak. Kemudian apakah negara tersebut membutuhkan visa, ya. Dan kemudian yang terakhir adalah apakah negara itu sudah bisa membuka warga negara Indonesia untuk berkunjung ke negara tersebut. Itu yang terpenting, Cak. Terima kasih Pak Ciko. Jelas yo, sing gak duwe visa, negarane sing gak jelas dan berpenyakit gak oleh masuk. Yo kon engko tak guak ning negara sing waduh satune kutu. Pak Slamet, monggo Pak Slamet. Ya, makasih, Cak. Mungkin saya akan menambah dulu sebelum pertanyaan tadi, bahwa sebetulnya karantina itu tidak hanya di asrama haji, ada di Badan Diklatnya Kementerian Agama, kemudian ada Badan Pengujian Mutu, ya, punya pendidikan juga ada, kemudian juga udah dibuka hotel yang sudah supervisi oleh Dinas Kesehatan sama KKP. Jadi sebetulnya kesiapan di Jawa Timur ini Surabaya sudah bagus. Nah, terkait dengan kenapa vaksin tadi udah hanya 2-3 itu, saya kira sekarang sudah diputuskan memang 2 harus masuk ke situ. Artinya kita tinggal bagaimana mengantisipasinya. Saya kira kalau masyarakat kita, penduduk kita taat patuh aturan, ya saya kira semuanya bisa terselesaikan dengan damai. Saya kira itu, Pak. Berarti besok atau hari ini ditetapkan dan diberlakukan itu? Kita sudah memberlakukan mulai kemarin surat edaran nomor 12. Tanggal berapa sudah? Tanggal 8. Tanggal 8 sore itu begitu dapat surat edaran, kemudian ada surat dari Kementerian Perhubungan, langsung kita laksanakan. Oke, tanggal 8 Pak Benyamin, serta merta menjadi simpulno sak padet-padete dan sekaligus bisa menjadi koreksi dari DPR. Nek sumpama iki dalan iki gak sempurna, sampean sempurnakno dhewe. Aku tak nonton ae. Monggo. Jadi resum dari hari ini bahwa kita ini harus siap-siap untuk berdamai dengan COVID. Dalam rangka apa kita berdamai tadi? Untuk tetap menghidupkan perekonomian kita, bisnis dan segala macamnya lancar, sehingga kesejahteraan masyarakat yang kita harapkan itu bisa tercapai. Nah, tetapi dalam masa pandemik ini tetap kita harus hati-hati bisnisnya ataupun usaha apanya ataupun jalan-jalannya dengan wisata dan segala macam itu tetap harus menggunakan prokes kesehatan. Jangan lupa 5M yang menjadi patokan kita. Nah, itu tetap harus berjalan. Terima kasih kepada teman-teman KKP yang bagaimanapun juga teman-teman ini sudah membantu kami dalam hal membantu mengisolasikan, mengontrol PMI ataupun warga yang dari luar yang datang. Terima kasih juga teman-teman imigrasi yang membantu dalam fungsi keempatnya, begitu ya. Sehingga fungsi keempat itu dengan kita bermitra bersama, kita harapkan rakyat Indonesia, terutama Jawa Timur, bisa melakukan bisnis, kesejahteraan tercapai dengan tetap sehat walafiat. Begitu, Pak. Luar biasa. Konco-konco Jawa Timur. Ya, iki tadi sudah kita. Iki sakjane iki wis bener. Nek kumpul karo wong duwe ilmu kesehatan Mas Ciko, Pak Slamet, Pak Dr. Benyamin iki lho. Nah, Dr. Atoilah sebelum nanti di closing luar biasa. Nah, ini bagaimana ini bisa menjelaskan sedikit saja. Dr. Atoilah, monggo. Ya, kira-kira apa ini yang belum harapannya untuk di tengah kecepatan waktu tanggal 8 ditetapno saiki dilakokno. Sebenarnya secara ilmu pengetahuan sampean, nah opo sih sebenarnya saran dari sampean Pak Benyamin ben antisipasi karo aku? Iya, mungkin ada 2 ya. Yang pertama untuk pemerintah, pengambil kebijakan, dan yang kedua adalah untuk masyarakat. Jadi untuk pengambil kebijakan mungkin perlu dipertimbangkan bahwa di luar sana, ya terutama di Eropa, ini kan sekarang sebenarnya minggu-minggu ini agak ada riak ya, ada mulai naik lagi. Nah itu biasanya bahasa alamnya itu kalau dalam 3 bulan terakhir ini selalu konsisten. Indonesia gelombangnya naik 2 bulan setelah Eropa. Biasanya kayak gitu. Nah kita ngeri aja. Nah jadi artinya perlu dipantau daerah-daerah yang tadi disebutkan oleh Pak Ciko dan Pak Slamet. Nah nanti
itu yang saya kira mungkin perlu dilakukan treatment khusus ya, dibatasi atau seperti apa supaya tidak bahasa alam tadi ya, sunatullah tadi yang 2 bulan setelah gelombang di Eropa ini sudah diputus, selesai di gelombang ketiga ini aja, itu yang pertama. Jadi itu saya kira perlu komitmen dan kebijakan yang serius serta berani dari dari pengambil kebijakan. Terus kemudian yang kedua, untuk masyarakat saya kira memang kita sebenarnya ya sekarang ini situasinya kita sudah bisa bekerja normal kok, ya bisa jalan-jalan normal kok. Yang penting adalah 3M dan yang belum vaksin, ya, itu aja sudah. Insya Allah, karena memang beda ya dengan di awal pandemi itu kita belum ada vaksin, jadi betul-betul kalau misalnya virusnya nyerang itu kita nggak ada pertahanan. Sekarang ini situasinya beda. Jadi kita bisa hidup normal lah. Yang penting tadi itu vaksin 3M. Matur nuwun Mas Atoillah. Kanca-kanca Jawa Timur wis jangkep apa sing sampekno mau Dokter Benyamin sing jelas. Dokter Benyamin iki gak mek ngerti urusane penyakit tapi ngerti juga urusan situasi politik. Makanya yakinlah nang Dokter Benyamin situasi politik juga dengan sama dengan situasi penyakit itu sendiri. Penyakitnya tambah, politiknya juga tambah, politik anggaran maksudnya. Pak Atoillah iku wis jelasno bahwa hati-hati dengan itu, dan maka walaupun kebijakan seperti itu tetap kita harus waspada. Matur nuwun Pak Slamet, matur nuwun Mas Iko, mandar mugi ngekei manfaat ke masyarakat. Amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk joget deh. Kutune joko-joko walaupun pondok aman, gak usah suwep, gak usah, sing penting wis mari suntik pepindo. Oke. Oh yeah. Hey. Mas Slamet jelas no, hati-hati nang jalan. Kutune dijogo, iku tutup persoalan karantina. Tapi jelas-jelas sopo sing mlebu kudu dicek dhisik. Nek sumpah mau elek karo karya, kuwa ae. Negara sing jelas-jelas berpenyakit ojo dilebokno, ojo dikek kesempatan, tapi nek go duwe ya